Apa itu gagal ginjal? Gagal ginjal merupakan suatu penurunan fungsi ginjal. Gagal ginjal terjadi ketika ginjal tidak mampu mengangkut sampah metabolik atau melakukan fungsi regulernya. Bagaimana gaya hidup yang benar untuk pasien gagal ginjal? Untuk pasien gagal ginjal, menerapkan gaya hidup sehat sangat dianjurkan untuk menjaga fungsi ginjal yang tersisa dan mencegah terjadinya komplikasi. Salah satu aspek yang dianjurkan untuk menjaga fungsi ginjal yaitu dengan melakukan diet yang tepat dan benar. Menurut Ahmad Syar tahun 2013, ada 6 panduan diet yang dianjurkan untuk pasien gagal ginjal, yaitu yang pertama adalah protein sebanyak 12,5% dari energi total. Mengonsumsi protein dalam jumlah yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan tekanan dan perubahan morfologi glomerulus yang dapat menyebabkan disfungsi ginjal. Dengan demikian, diet protein dapat membantu menyebabkan penurunan uremia, toksin uremik, dan hiperfiltrasi yang dapat menyebabkan peningkatan fungsi organ dan hemodinamik ginjal. Yang kedua adalah karbohidrat sebanyak 55-65% dari energi total. Diharapkan untuk memilih karbohidrat kompleks yang bersumber dari roti gandum, sereal berserat tinggi, beras merah, pasta gandum utuh, dan biji-bijian. Ketiga adalah lemak sebanyak 22,5% dari energi total. Lemak sehat dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan dapat berfungsi sebagai sumber energi. Dengan demikian, pilihlah lemak baik seperti lemak poliinsaturasi dan lemak jenuh tak tunggal yang biasanya bersumber dari minyak zaitun, kanola, dan kacang-kacangan. Keempat itu ada kalsium. Kalsium yang dibutuhkan sekitar 800 sampai 1000 mg per hari. Keseimbangan kalsium diatur oleh penggunaan kalsium khusus, reabsorpsi ginjal, serta hormon kalsiotropin yang mengaktifkan pertukaran kalsium dari tulang ketika kadar kalsium serum rendah. Hasil penerapan diet kalsium yaitu terjadi mempertahankan keseimbangan ion Ca2+. Yang kelima yaitu ada fosfor. Fosfor yang dibutuhkan di dalam tubuh yaitu kurang dari 17 mg per kilogram BB ideal. Pada pasien gagal ginjal, kemampuan ginjal untuk mencegah ginjal mengeluarkan fosfor yang dibutuhkan untuk homeostasis menurun, yang menyebabkan akumulasi fosfor dalam darah atau hiperfosfatemia. Lalu, oleh karena itu, pasien gagal ginjal harus menerapkan diet fosfor. Yang keenam itu ada kalium. Asupan kalium tidak boleh lebih dari 2000 mg per hari. Pada pasien gagal ginjal, hiperkalemia atau kadar kalium yang tinggi dalam darah adalah kondisi metabolik yang serius yang terjadi pada pasien gagal ginjal, di mana dikarenakan kemampuan ginjal untuk mengeluarkan kalium berkurang seiring penurunan fungsi laju filtrasi glomerulus atau GFR. Adapun makanan yang tinggi kalium yaitu ada jeruk, ada pisang, dan ada tomat dan makanan yang lain-lain. Selanjutnya, bahan makanan yang dibatasi. Yang pertama, sumber protein, contohnya kacang-kacangan dan olahannya seperti tahu dan tempe. Yang kedua, sumber vitamin dan mineral, contohnya sayur dan buah-buahan yang tinggi kalium seperti pisang, kentang, dan ubi. Yang ketiga, bahan makanan yang diawetkan, contohnya sate. Ada sih pilihan pengobatan untuk penyakit gagal ginjal. Yang pertama yaitu hemodialisis atau cuci darah. Hemodialisis merupakan salah satu terapi yang sering digunakan pada penyakit gagal ginjal kronik, di mana hemodialisis berasal dari bahasa Yunani, hemo yang artinya darah dan juga dialisis yang berarti pembersihan zat-zat larut. Hemodialisis diartikan sebagai pembersihan darah dari zat-zat larut ataupun hasil limbah dari metabolisme tubuh. Yang kedua yaitu CAPD. CAPD merupakan salah satu bentuk dialisis peritoneal kronik yang sering digunakan pada penyakit gagal ginjal kronis. Dialisis CAPD merupakan membran peritoneum yang bersifat semi-permeable. CAPD ini dilakukan 3-5 kali dalam sehari, 7 hari dalam seminggu dengan default time lebih dari 4 jam. Biasanya default time pada siang hari 4-6 jam dan sementara pada malam hari lebih dari 6 jam. Yang ketiga, transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal adalah cara pengobatan yang lebih disukai oleh pasien gagal ginjal stadium akhir. Namun, jumlah kebutuhan transplantasi ginjal jauh melebihi dari jumlah ketersediaan jumlah ginjal yang ada. Selain itu, ginjal yang cocok dengan pasien adalah ginjal yang memiliki hubungan keluarga dengan pasien, sehingga hal ini membatasi
transplantasi ginjal sebagai pilihan pengobatan yang dipilih oleh pasien. Kemudian kebanyakan ginjal diperoleh dari donor hidup karena ginjal yang berasal dari kadaver tidak sepenuhnya diterima karena adanya masalah sosial dan budaya. Karena kurangnya donor hidup, maka pasien yang akan melakukan transplantasi ginjal harus melakukan transplantasi ginjal di luar negeri. Kemudian transplantasi ginjal ini harus memerlukan dana dan peralatan yang mahal serta sumber daya yang memadai. Transplantasi ginjal juga menimbulkan komplikasi akibat pembedahan. Ada komplikasi yang terjadi akibat dari terapi hemodialisa, yaitu hipotensi atau tekanan darah di bawah normal berkisar kurang dari 90/60 mm Hg. Yang kedua, yaitu tekanan darah di atas normal, di atas dari 120/80 mm Hg. Ketiga, mual besar. Keempat, permasalahan pada kulit seperti serosis, dan yang kelima yaitu perawatan. Penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Intradialysis exercise merupakan latihan yang dilakukan pada saat menjalani hemodialisis exercise untuk menstabilkan tekanan darah. Intradialysis exercise yaitu penekanan terencana, terstruktur yang dilakukan untuk memperbaiki dan memelihara satu atau lebih sistem kebugaran fisik. Manfaat dari intradialysis exercise adalah pada pengaturan tekanan darah. Pasien dengan hemodialisis mengalami penurunan tekanan darah sistol setelah melakukan hemodialisis selama 3-5 minggu. Yang kedua yaitu foot massage atau pijat kaki. Pada pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisa akan merasakan kelelahan karena secara rutin menjalani terapi hemodialisa. Ada banyak sekali cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasa kelelahan. Salah satunya dengan cara non-farmakologis yaitu foot massage atau pijat kaki. Foot massage atau pijat kaki ini secara efektif dapat dilakukan dengan cara penekanan pada jari tangan, jari kaki, dan terutama pada inti jari, sehingga menghasilkan rasa rileks dan nyaman secara psikologis. Foot massage juga dapat memperlancar sirkulasi darah dan kelenjar getah bening untuk meningkatkan suplai oksigen dan energi yang masuk ke dalam tubuh, serta meningkatkan proses pembuangan sistem metabolisme sehingga rasa kelelahan yang dirasakan pasien akan segera menurun. Foot massage dapat dilakukan secara efektif, secara rutin selama 2 kali dalam 1 minggu selama 20 menit. Yang ketiga yaitu penggunaan gel aloe vera atau lidah buaya sebagai pelembab untuk mengatasi kulit kering atau serosis. Masalah dermatologis paling sering terjadi pada pengidap gagal ginjal pada stadium lanjut, yaitu diantaranya adalah kulit kering atau serosis. Kulit kering atau serosis adalah kelainan kulit yang disebabkan oleh hilangnya litit dan juga hilangnya pelembab alami tubuh di stratum corneum. Nah, kulit kering atau serosis ini dapat diatasi dengan melakukan perawatan kulit, yaitu dengan menggunakan gel aloe vera atau lidah buaya. Gel aloe vera atau lidah buaya ini mengandung 99% air dan juga mengandung glukonas, sterol, lipid, asam amino, dan juga vitamin. Nah, gel lidah buaya ini sangat mudah ditemukan di sekitar kita, sehingga mudah dan juga meringankan besarnya biaya yang digunakan untuk melakukan perawatan kulit. Yang terakhir adalah mengonsumsi ekstrak jahe berupa permen dengan tujuan mengurangi mual dan muntah. Mual merupakan efek samping paling umum pada kejadian pasien yang menjalani hemodialisis. Insiden mual diperkirakan menunjukkan persentase sekitar 50-65%. Mual mengakibatkan pasien akan berbaring pada tempat tidur saja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan aktivitasnya sehari-hari. Barium yang tinggi akan menyebabkan mual dan muntah pada pasien menjalani hemodialisis. Oleh karena itu, tindakan intervensi non-farmakologi yang dapat dilakukan adalah pemberian ekstrak jahe berupa permen yang akan menurunkan kadar mual. Bentuk sediaan permen dipilih dikarenakan lebih efisien serta memberikan efek segar dan hangat pada mulut. Ginjal memiliki kandungan 1000 senyawa lebih, diantaranya adalah gingerol, ceangos, zineberen, zingeron, serta senyawa-senyawa lainnya yang dapat menurunkan mual.
Pada beberapa studi, memberikan ekstra jahe bentuk permen 1 gram dengan dosis 2 kali sehari